Hai Go Kids, gimana kabar kalian minggu ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu hari ini kami dapat beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa ke gereja, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami bisa fokus dan hanya menuju pada Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa isi dari hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk yang Kau berikan. Haleluya, amin. So, enjoy this online service. Bye! Hai Go Kids! Halo! Yuk kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita bagi berdiri. Yuk. Oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya.
duduk, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah hari ini Tuhan. Itu adalah suatu anugerah. Tuhan, sebentar lagi kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati agar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, kurang keras shalomnya. Shalom. Oke, kedengaran sampai ke dapur. Katakan shalom. Shalom. Iya. Oke, lanjut lagi. Minggu ini Kak Dian mengucap syukur sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik secara online. Nah, di sini kita percaya bahwa saat kita sama-sama bersatu hati Tuhan, kami menyatukan hati, kami berdoa, maka saat itu juga Tuhan akan ada di tempat di mana adik-adik berada saat ini. Ya, siapa yang setuju dengan Kak Dian katakan amin. Amin. Oke, siapa yang sudah siap dengan Alkitabnya? Ya. Yang belum bisa diambil, yang sudah kita akan buka. Sudah belum? Oke, Kak Dian tunggu. Ya, hari ini tanggal 10 Mei ya di negara selain Indonesia hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari ibu ya. Nah, siapa yang di sini ditemani oleh papa dan juga mamanya? Wow, senang sekali ya. Oke, adik-adik, Kak Dian akan cerita tentang mengenai ibu. Jadi ibu itu begitu spesial. Nah, di sini ada satu wanita. Wanita ini begitu spesial di dalam Alkitab ini sampai ditulis namanya di sana. Ya, wanita ini begitu dia merasa bahwa memang dirinya itu orang berdosa. Nah, tapi saat dia tahu bahwa
keselamatan itu ada, maka dia mempunyai keberanian untuk bisa melawan sesuatu yang membahayakan nyawanya. Nah, pengen dengar ceritanya? Ya, kita akan buka. Ini ceritanya cukup menarik ya. Nah, di sini cerita tentang seorang wanita yang namanya Rahab. Siapa namanya? Ya, namanya Rahab. Ya, ada yang punya teman namanya Rahab? Nah, itu namanya ditulis kalau di Perjanjian Lama di kitab Yosua. Kita buka di kitab Yosua pasal yang kedua. Judulnya apa di situ? Pengintai-pengintai di Yeriko. Loh, pengintai-pengintainya apakah Rahab juga pengintai? Nah, ini kita dengar ceritanya ya. Jadi suatu kali Musa sudah selesai tugasnya. Nah, selesai tugasnya, cuma perjalanan bangsa Israel ini belum selesai. Akhirnya Musa meminta Yosua untuk menggantikan dia. Nah, sama. Jadi waktu saat itu Musa menyuruh untuk mengintai kota Kanaan, dan ini sebentar lagi mereka akan masuk ke satu kota namanya Yeriko. Namanya apa? Yeriko. Nah, di situ dilihat bahwa kalau Musa itu mengirimkan 12 pengintai, ya, ini Yosua mengirimkan hanya 2 pengintai. Hanya 2 pengintai. Nah, di situ dikatakan ya. Jadi Yosua mengirimkan pengintai di sana. Nah, tugasnya sama. Tugasnya sama seperti yang pernah Musa perintahkan dulu kepada Yosua sama 12 orang. Cerita minggu sebelumnya ya. Sama 12 orang di situ dipilih, dan Yosua juga meminta untuk dipilih 2 orang. Nah, di situ Yosua menyuruh mereka masuk. Kamu masuk ya, satu kota. Nah, itu ada satu tembok gede, kamu lewat ke sana, kamu masuk, kamu lihat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya lihat bagaimana kita bisa masuk ke kota itu, kita bisa menduduki tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kedua orang itu pergi, dan ada orang yang lihat ternyata. Ada orang lihat, orang masuk, ada orang curiga. Ini kok ada 2 orang di sini, dikatakan firman Tuhan, orang itu kok sepertinya pakaiannya beda ya. Dari wajahnya juga beda ya. Nah, kita tahu ya bahwa orang Indonesia beda dengan orang Jepang. Orang Jepang beda dengan orang Amerika. Matanya beda. Ada yang matanya hitam, ada yang matanya hijau. Nah, suatu kali 2 orang itu masuk, dan ada orang yang curiga. Loh, ini kok beda? Akhirnya ada orang ngikutin mereka, dilihat. Mereka, masuk ke rumahnya satu orang. Namanya siapa? Ya, namanya Rahab. Namanya Rahab. Jadi Rahab, ada 2 orang itu masuk, mereka berusaha bertamu di sana, dan Rahab menerima mereka. Satu orang ini akhirnya lapor pada siapa? Pada raja. Jadi kalau ada orang asing masuk, kita perlu curiga. Dan yang dilakukan orang itu karena mereka takut, ini kok 2 orang ini datang, ada maksud apa ya? Dilaporkanlah kepada raja. Akhirnya terdengarlah, raja, ini ada 2 orang yang masuk. Ini saya nggak tahu dari mana, tapi kalau lihat wajahnya, lihat bajunya, itu sepertinya orang Israel. Oh, rajanya ingat orang Israel. Iya, orang Israel itu, rajanya berpikir ya. Itu rasanya dulu itu yang pernah lewat satu laut, itu lautnya kering, dikejar sama bangsa Mesir, dan orang Israel lewat. Waduh, ini mau ngapain ya orang Israel ini ya? Rajanya jadi, ini pasti ada apa-apa ini. Pasti ada maksud tertentu ini. Ya sudah. Nah, dia perintahkan pada orang-orangnya, dia perintahkan pada pasukannya, kamu lihat di mana orang itu? Di sana raja, di rumahnya Rahab. Ayo ke sana. Nah, raja memerintahkan pasukannya di sana. Mereka datang dengan banyak orang, bawa tombak, bawa ya siap kayak pasukan itu ya. Nah, dia gedor rumahnya Rahab. Dia gedor rumahnya Rahab. Pintunya digedor. Keluar.
Loh, wah ini digedor. Rahab membuka pintunya. Ada apa Tuhan? Kata Rahab. Kamu masukkan orang ke sini ya? Orang apa? Kata Rahab itu. Ada 2 orang, kamu jangan bohong. Ini orang bahaya kalau kamu biarkan dia masuk ke sana. Ini orang mata-mata, tahu nggak kamu? Oh, 2 orang tadi, kata Rahab. Iya, mereka tadi itu masuk ke rumahku ya, namanya kita ini kan mau ada tamu ya, saya suruh masuk Tuhan. Gitu kata Rahab. Nah terus sekarang orangnya sudah pergi, coba aja Tuhan kejar. Sepertinya sih perginya nggak terlalu lama, kata Rahab. Sepertinya nggak terlalu lama. Coba Tuhan kejar sampai ke gerbang kota ya. Jadi waktu itu Yeriko itu ada temboknya tinggi, ada bentengnya. Jadi kalau mau keluar ada pintu yang dibuka dan pada malam ditutup. Ya udah, kalau kamu bilang memang nggak ada, dicari di rumahnya memang nggak ada. Terus akhirnya mereka mengejar. Nah, pergilah mereka mengejar. Padahal di mana orang itu? Orang itu ditolong sama Rahab. Mereka dinaikkan ke atap rumah, ya, dinaikkan di atap rumahnya. Kalau bangsa Israel itu rumahnya pada waktu itu mereka menyebutnya sotoh rumah, dan di situ orang pasti nggak akan nyari ke sana. Setelah di atap ditarik di atas rumah, ditutupilah dengan jerami. Rahab lihat dari pintunya, oh sudah pergi. Dia tutup pintunya lagi, dikunci, dia naik ke atap tadi, berkata pada 2 orang itu, aku nggak kenal kamu, aku nggak tahu siapa kamu, dan kalau kamu cerita bahwa nanti kota ini akan dikuasai oleh bangsa Israel, aku tahu bangsa Israel itu bangsa yang disertai Tuhan, kata Rahab. Ya sudah gini, kamu sudah tak selamat no, kamu sudah tak lindungi di sini, dan sekarang orang-orang itu sudah pergi. Jadi sementara ini kamu jangan keluar dulu, kata Rahab. Oke. Sama berapa lama? Ya paling tidak kamu di rumahku ini di sini ya, jangan kemana-mana di sini. Nanti makan, minum apa nanti tak sediakan di situ. Kamu di sini aja. Karena aku tahu kalau mereka bangsa Israel sudah bisa menang sama bangsa Mesir yang kuat, apalagi cuma Yeriko. Gitu. Ya sudah kamu di sini tunggu 3 hari di sini. Akhirnya di situ di atap situ mereka tunggu, mereka bersembunyi, dan di hari yang pertama mereka lihat ini sudah hari yang pertama, hari yang kedua, ya sudah aman. Oke, aku akan pergi, kata siapa sih pengintai tadi. Aku sudah cukup melihat kota ini, perintahnya Yosua sudah dilakukan dan aku mau balik. Oke, saat kamu balik, nanti waktu kamu mau kesini lagi dengan tentara-tentara Israel, ingat no, jangan sampai aku dan juga keluargaku ini semua dihabisi juga, semuanya dijungkir, di bumi hanguskan, ditaklukkan, itu aku nggak mau ya, tolong aku ya. Ya sudah gini. Nah, mereka membuat perjanjian. Kata 2 pengintai tadi gini, kamu cari tali kirmisi. Tali apa? Tali kirmisi ya. Jadi bukan tali rafia, bukan tali tampar, tapi tali kirmisi. Jadi tali khusus. Itu nanti ikat di jendelamu, kamu turun ke bawah. Nah, nanti waktu aku dan juga Pak Yosua, ya maksudnya Yosua yang memimpin mereka itu masuk, kalau aku lihat tali itu berarti rumahmu. Ya, aku nggak akan masuk ke rumahmu. Aku hanya untuk menaklukkan kota ini, dan kota ini akan menjadi kotanya Tuhan, karena di situ bangsa Israel akan tinggal di situ. Nah, dan akhirnya mereka balik kepada Yosua. Nah, di sini di firman Tuhan katakan tugasnya selesai, dan orang-orang ini lapor pada Yosua. Yosua, aku sudah melesaikan tugasku. Nah, dari cerita Rahab ini ya, kenapa Rahab begitu berani ya? Jadi kalau sampai orang itu ketahuan ada di rumahnya, itu pasti semuanya akan dihukum, satu keluarga itu. Nah, tapi yang lebih parah, jadi kalau dia tidak memberitahu, dia pasti akan dihukum sama rajanya, karena raja ini tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang hebat. Nah, apa yang membuat Rahab ini senantiasa melindungi 2 orang Israel itu? Karena dia sayang sama keluarganya. Dia nggak mau keluarganya juga celaka.
Nah, di sini makanya dia berbicara sama kedua orang tadi, kamu jangan apa-apakan keluargaku, aku kasih tanda ini. Nah, jadi dari cerita ini kita lihat bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan keselamatan pada bangsa Israel dan menyertai bangsa Israel. Nah, pada seorang wanita yang Rahab adalah seorang berdosa yang sudah merasakan dan melihat bahwa tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita harus menaruh respect. Kita harus hormat pada orang tua kita. Secara khusus pada mama kita. Mama kita senantiasa merawat kita. Ya, respect itu yang gimana? Respect itu ya hormat. Hormat itu apakah hormat gini seperti tentara, siap gerak, hormat. Nah, atau kita nurut sama mama kalau sudah, ma beli no ini kita sudah dikasih, ya aku mau nurut. Ma beli no handphone kalau sudah dikasih, ya saya mau nurut. Enggak seperti itu ya. Nah, jadi respect yang di sini Kak Dian mengajarkan, respect ada berapa huruf? R, E, S, P, E, C, T. Nah, jadi ada berapa? 7. Nah, huruf yang pertama R. Nah, itu kalau Kak Dian ambil dari bahasa Inggris, itu ada kata rude. Rude itu kasar. Nah, jadi kalau kita mau respect, hilangkan rude. Nah, jangan ada kata kasar pada mama atau siapapun dalam keluarga. Yang kedua, E. E itu eye, mata. Nah, jadi kalau kita respect sama mama atau keluarga atau siapapun, itu saat kita ngomong kita lihat matanya, kita mendengarkan. Oh iya Kak, mendengarkan pakai telinga ya, itu sama ya, mendengarkan memang pakai telinga, tapi perhatiannya nggak sama orang tersebut, ya itu namanya nggak respect. Jadi kalau orang respect itu eye atau matanya itu lihat ke mata yang ngomong. Nah, yang selanjutnya S, rest. Jadi S itu show, jadi menunjukkan. Jadi kita tunjukkan pada orang tersebut bahwa kita perhatian sama dia. P yaitu patient, sabar. Nah, jadi kita sabar atau ramah di situ. Terus lagi E, di sini dikatakan bahwa erase. Ya, jadi menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga adalah C, selanjutnya adalah compromise. Nah, jadi kalau kita respect itu kita benar-benar kompromi terhadap apa yang disampaikan orang yang berbicara sama kita. Terlebih lagi di sini adalah apa? Orang tua. Terlebih lagi mama. Respect C, dan yang terakhir T, treasure. Jadi treasure itu adalah harta karun. Nah, di sini jadi apa yang diomongkan orang sampaikan pada kita itu semacam harta karun ya. Jadi respect itu kita benar-benar menerapkan gampangannya 7 nilai tadi ya. Jadi kalau kita perhatian, kita melihat mata ketemu mata, kita lihat dan dengar pakai telinga dan juga perhatian yang sungguh-sungguh, nah itu kita respect. Ya, jadi atas orang tua khususnya mama di sini kita harus respect dan sayang sama mereka, kita mau mendoakan mereka. Ya, Kak Dian akan tutup cerita ini dengan Amsal, dibuka. Amsal pasal 6 ayat 20. Sudah ketemu? Ya, Kak Dian akan bacakan. Amsal 6 ayat 20, demikian bunyinya, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, jadi orang tua yang Tuhan kasih pada kita itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menyayangi kita. Nah, siapa yang di sini sayang sama papa mama? Ya, terlebih pada mama, hari ini adalah hari ibu sedunia. Oke, kita mau berdoa buat orang tua kita? Mau? Ayo kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Nah, masih ada yang menutup Alkitabnya, boleh Kak Dian tunggu. Udah siap? Oke, kita berdoa ya. Oke, angkat tangan dulu Kak bisa. Aku udah siap berdoa. Sekali lagi, aku siap berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang wanita yang bernama Rahab
dia yang berani dan dia sayang pada keluarganya, dia tahu dan dia percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan pada umat pilihan-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga mau menghargai setiap orang-orang yang ada di sekitar kami yang lebih tua, khususnya pada orang tua kami Tuhan yang senantiasa membesar dan menyayangi kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat Mama yang sudah memelihara kami, menyayangi kami begitu rupa. Kami nggak bisa balas semua kebaikan dan perilaku mereka buat kami Tuhan. Kami ucap syukur, beri mereka umur panjang, berkati Papa dan Mama Tuhan. Kalau firman-Mu bilang bahwa kami harus turuti perintah Papa dan juga memperhatikan ajaran Mama, kami mau Tuhan Yesus, kamu jadi anak-Mu yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh, jagai Papa dan Mama buat kami ya Tuhan. Kamu menjadi anak-anak mereka yang taat, karena kami adalah anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini adik-adik angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, Engkau melihat dan Engkau tahu setiap kerinduan, setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Saat ini Bapak, kami berdoa, biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah atas anak-anak ini Tuhan, atas adik-adik kami. Kau berkati kedua orang tua mereka, Kau berkati semua keluarga kecil maupun keluarga besar mereka Tuhan. Kasih daripada Bapa yang senantiasa melingkupi dan juga kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga penyertaan yang nyata daripada Roh Kudus yang membuat kami senantiasa hidup dalam penuh kecukupan. Kami hidup dalam penuh kasih sayang Tuhan, dan kami membuat kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, ibadah kita udah selesai nih. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu kita dapat menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan meskipun ini sedikit ya Tuhan, tapi kami mau memberinya dengan hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk yang Engkau berikan. Haleluya, amin. So, see you next week guys. Bye.